Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Setiadi, Eskom Mkom. Saat ini saya sebagai dosen tetap Prodi Teknik Informatika Universitas Raharja. Di sini saya mengajar mata kuliah Web Programming. Sebelum itu, saya akan menyampaikan metode DIA, Delivery, Interaksi, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah Web Programming ini memiliki bobot 3 SKS dengan perkuliahan 1 kali dalam seminggu dengan waktu 3 kali 50 menit atau sama dengan 150 menit atau sama dengan 2,5 jam. Mata kuliah ini terdiri dari kelas teori dan juga kelas praktek. Mata kuliah Web Programming adalah mata kuliah yang mempelajari bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan PHP yang digunakan dalam membangun sebuah website sederhana yang harus dipelajari oleh junior programming sebagai dasar bentuk pemrograman. Capaian pembelajaran mata kuliah Web Programming ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan pemrograman HTML dalam membuat website, memahami struktur program CSS dan juga program JavaScript, dan mengetahui serta memahami struktur dasar PHP dan framework PHP. Mengetahui, mengenali, memahami, dan juga menjelaskan struktur dasar HTML, elemen-elemen pada HTML, dasar layout dengan CSS, struktur JavaScript, fungsi-fungsi JavaScript, event JavaScript, struktur dasar PHP, statement control, fungsi pada PHP, konsep objek pada PHP, dan mengenal framework PHP. Materi mata kuliah. Materi pembelajaran mata kuliah Web Programming meliputi struktur dasar HTML. Pada bagian ini akan dibahas membuat halaman HTML sederhana, bagaimana kita belajar membuat teks sederhana seperti tag P atau paragraf, tag img atau image, tag table untuk membuat table, tag B bold untuk menebalkan huruf, dan teks dan tag lainnya. Selanjutnya akan membahas dasar-dasar layout web dengan CSS, yaitu properti dan value CSS. Properti yang dimaksud seperti background, border, font, padding, dan lainnya. Setelah itu membahas dasar-dasar JavaScript dan variabel dasar, statement percabangan, perulangan, dan fungsi dasar, penanganan event, dan membuat objek sederhana. Yang terakhir akan membahas dasar-dasar PHP dan variabel dasar, statement percabangan, perulangan, dan fungsi dasar, membuat objek sederhana, sampai dengan pengenalan framework kode Igniter dan Laravel. Untuk mendukung mata kuliah ini dibutuhkan software atau pendukung aplikasi ya. Nah, di sini kita menggunakan browser. Itu banyak, bisa Firefox, Chrome, atau Edge atau lainnya. Lalu menggunakan text editor. Bisa menggunakan bawaan ya dasar seperti Notepad, atau juga bisa menginstal Notepad++ atau Sublime Text. Lalu kita juga butuh yang namanya web server. Nah, di sini kita menggunakan bundling, yaitu aplikasi Sam. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini sudah kuliah luring ya, dimana pada tahun-tahun sebelumnya masih daring atau hybrid, sedangkan pada tahun 2002 yang lalu sudah menggunakan sistem luring atau pertemuan tatap muka, di mana mahasiswa dan dosen sama-sama masuk ke kampus. Pada setiap pertemuan, mahasiswa diperkenankan
bertanya apabila ada yang kurang jelas, dan setiap pertemuan juga diberikan waktu untuk tugas ya, atau diberikan tugas baik itu teori ataupun praktek. Metode pembelajarannya digunakan adalah project based learning, dengan proyek akhir membuat program web sederhana dengan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP. Untuk interaksi dalam kelas, setiap pertemuan saya berikan waktu untuk diskusi atau tanya jawab, baik itu di tengah materi ataupun di akhir materi. Untuk di luar kelas, saya menyiapkan WhatsApp group untuk bertanya mengenai materi pembahasan ataupun tugas yang kurang jelas. Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan pada ujian tengah semester, yaitu memiliki bobot sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 40%, serta 30% itu berupa tugas mandiri atau juga bisa tugas kelompok atau presentasi. Lalu keaktifan mahasiswa di kelas, bisa itu tanya jawab ataupun maju ke depan, dan juga kehadiran. Karena tentu tugas-tugas itu jika tidak ada kehadiran belum tentu mereka mengerti. Sesuai dengan surat keputusan Direktur Perguruan Tinggi Raharja pada tanggal 2 Februari 2008 nomor 173 garing SK strip penilaian garing PT garing 1 garing 2018, Universitas Raharja menerapkan penilaian acuan patokan. Jika pada sebelumnya Raharja menerapkan standar deviasi, nah sekarang menggunakan sistem acuan patokan. Nah, di mana penilaiannya ini ditentukan berdasarkan hasil nilai akhir. Jika pada standar deviasi, misal rata-rata kelas itu nilainya 40, dia bisa menjadi A. Sedangkan pada PAP ini, mahasiswa dengan nilai 40 itu hanya mendapatkan grade E. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Saya jelaskan singkat saja mulai dari nilai E sampai dengan A. Nilai 45 itu mendapatkan E. Nilai 50 mendapatkan D. Nilai 55 mendapatkan C-. Nilai 60 mendapatkan C. Nilai akhir 65 mendapatkan C+. Nilai akhir 70 mendapatkan B-. Nilai akhir 75 mendapatkan B. Nilai 80 mendapatkan B+. Nilai 85 mendapatkan A-. Nilai 90 mendapatkan A. Nilai 95 mendapatkan A+. Artinya mahasiswa dari awal sudah ditekankan untuk belajar dengan semaksimal mungkin, menggunakan waktu dari setiap pertemuan untuk memberikan nilai yang terbaik, agar pada saat setelah selesai pembelajaran mereka mendapatkan nilai sesuai apa yang mereka harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini kita masuk ke pertemuan 10. Nah, kita akan membahas mengenali struktur dasar PHP dan juga KKS yang digunakan. Nah, sebelumnya ada yang tahu PHP itu apa? Belum ya? Nah, PHP itu singkatan itu dari Hypertext Preprocessor. Nah, jika pada pertemuannya kalian sudah membahas yang namanya HTML, lalu CSS dan JavaScript. Nah, ini pada materi 10 nanti sampai dengan 14 kita akan mengenal yang namanya PHP. Oke, pembahasan pada pertemuan ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama itu dasar PHP, lalu aplikasi yang digunakan, yang ketiga ada sintaks PHP, yang terakhir ada variabel. Nah, PHP tadi saya bilang singkatannya itu adalah Hypertext Preprocessing atau preprocessor, yaitu bahasa pemrograman web yang dapat disisipkan dalam script HTML. Nah, PHP ini bekerja di sisi server. Nah, bedanya PHP dengan HTML, kalau HTML itu di sisi klien, ya. Lalu kalau PHP ini di sisi server. Nah, server ini bisa di server lokal komputer kita ataupun di server di hosting. Nanti diaksesnya melalui domain. Nah, tujuan dari bahasa ini adalah membantu para pengembang web untuk membuat web dinamis dengan cepat. Ini.
Oke, aplikasi yang diperlukan untuk mengakses PHP atau membuat PHP itu apa aja? Nah, yang pertama itu butuh yang namanya web server. Nah, baik apa aja ini contohnya ya. IIS, personal web server atau PWS. PHP server itu sendiri, lalu database server, MySQL, interbase, ya seperti itu ya, MySQL. Nah, lalu semuanya ini sebenarnya bisa tergabung dalam ini SAM ya, atau OpenSR. Nah, SAM ini adalah crossover. Nah, kalau misalnya di Windows itu istilahnya WAM, kalau di MacBook itu istilahnya MAM, ya, Macintosh. Gitu. Kalau di Ubuntu, di Linux itu namanya LAM, Linux. Oke, jadi ini yang dibutuhkan untuk menjalankan PHP. Satu lagi mungkin namanya itu browser. Browser karena kita akan akses itu melalui IP address. Nah, sintak PHP. Nah, sintak dasar PHP. Nah, ini ada siku tanda tanya PHP, lalu menunya di sini. Nah, ini diakhiri dengan tutup. Oke, saya bantu tulis di depan. Ya, seperti ini. Ini adalah teks buka dan ini teks tutup. Ini strip awal sintak dasar PHP. Nah, menyimpan PHP, file PHP ini harus disimpan dengan ekstensinya. Nah, ekstensi PHP itu adalah .php. Nah, kalau halaman HTML itu adalah kalian tahu? .html. Nah, kalau PHP itu ekstensinya .php. Nah, kalau PHP misalnya kalau HTML kalian simpan di desktop, itu kalau kalian double klik itu sudah langsung muncul di browser otomatis. Tapi bedanya dengan PHP, file PHP, kalian nggak bisa kalau langsung double klik, kalian harus taruh filenya di server dulu, baik itu server lokal ataupun di hosting. Nah, setiap garis pada PHP ini nanti diakhiri dengan statement ya, dengan titik koma di belakangnya atau blok. Nah, ini semikolon. Nah, ini ada contoh sintak PHP. Nah, di sini digabung antara PHP dengan HTML. Nah, ini PHP-nya nih, PHP-nya di sini di dalam body. Nah, ini HTML5, nah ini HTML buka dan HTML tutup. Ini teks bukanya, teks tutupnya. Nah, HTML ataupun PHP ini berpasangan ya, sama lah seperti kita hidup manusia yang juga ada pria, ada wanita, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini juga sama berpasangan. Nah, ini tutupnya, ini dibukanya, ini tutupnya. Kita buka, ini tutupnya. Nah, ini badannya juga. Nah, ini echo itu untuk menampilkan ke layar. Nah, jadi kita akan display yang namanya kata latihan PHP. Nah, oke, karena ini contohnya PHP aja, kita bisa langsung ketik ini aja. Jadi untuk menampilkan halaman, kita tinggal panggil echo lalu latihan PHP. Nah, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, jadi ini dilihat lagi. Nah, nanti pada saat munculnya adalah seperti ini, latihan PHP. Nah, ini file ini diletakkan pada SAM lalu htdocs. Nah, kita buat folder yang namanya latihan _php, lalu nama filenya itu 1_sintak _dasar PHP. Nah, maka munculnya seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya saya pengen menampilkan selamat datang di kelas web programming, apa yang diganti? Yang diganti kata ini ya. Jadi apa tadi? Selamat datang di kelas web programming. Kelas WP aja ya, jangan lupa untuk koma. Oke, jadi nanti yang muncul adalah seperti ini. Selamat datang di kelas WP.
jadi nanti pada saat di sini yang muncul adalah ini, selamat datang di kelas WP. Nah, lalu di sini kita akan mengenal yang namanya variabel. Nah, variabel, jika kita ingin menyimpan suatu nilai berupa angka atau string yang nilainya dapat berubah-ubah, maka kita dapat membuatnya variabel terlebih dahulu. Nah, penulisan nama variabel ini diawali dengan tanda $, string $. Nah, ini ada aturannya. Membuat variabel itu harus diawali dengan huruf atau underscore. Ya. Selanjutnya nama variabel hanya boleh dituliskan dengan huruf. Nama variabel terlebih dari satu kata dapat dipisahkan dengan underscore. Ya, kalau pakai 2 kata, biasanya sih pakai 1 kata aja buat variabel. Nih, di sini kita buat variabel yang namanya kata. Oke, di mata kuliah yang lain pasti kalian pernah dengar yang namanya tipe data. Nah, sekarang saya tanya ke kalian, tipe data untuk kata ini apa? Tipe data untuk kata. Kan kalian pernah yang dengar yang namanya string, lalu integer, yang satu terus namanya float atau double ya. Kira-kira kata ini namanya kayak tipe datanya kayak string ya, string. Nah, bedanya bahasa pemrograman PHP dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Jika pada PHP kan di sini ada deklarasi variabel kata. Nah, variabel di sini dia otomatis akan mengidentifikasi sendiri dia tipe datanya apa. Jadi misalnya kita buat perhitungan sederhana coba ya. Misal di sini saya punya variabel bil 1 sama dengan 2, lalu bil 2 sama dengan 4, lalu saya panggil nilai sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Lalu saya panggil nilainya. Oke, saya lihat papan tulis ya. Nah, di sini saya punya variabel bil 1 nilainya 2, lalu bil 2 nilainya 4. Nah, ini saya booking variabel yang namanya nilai. Nah, ini bil 1 ditambah bil 2 eko nilai. Nah, menurut perhitungan matematika sederhana nilainya berapa? Nah, 2 ditambah 4 ya sama dengan 6 ya. Nah, eko nilai 6. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya saya ganti bil 2-nya ini menjadi 4,5. Nilainya berapa? 6,5. Nah, bedanya di sini di PHP. Kalau misalnya di bahasa pemrograman lain, jadi kan di sini ada int bil gitu kan. Karena ini bilangannya 2 itu adalah bulat ya atau integer. Sedangkan bil 2 ini bilangannya 4,5 itu apa? Pecahan atau float atau double gitu kan ya. Nah, jadi nilai ini di sini kalau misalnya kalian tidak double, maka hasilnya akan 6. Tapi kalau kalian di sini kali di PHP nilai di sini sudah otomatis 6,5. Itu keunggulan dari PHP. Ya, seperti ini. Nah, kalau yang tadi tampilannya selamat pagi kawan, gampang ya ini biasanya menampilkan kata saja. Selamat pagi kawan, ya seperti ini. Nah, oke, sebelum ke tugas, saya mau bertanya dulu ke kalian. Nah, ada yang bisa menjelaskan kembali nggak apa perbedaan antara HTML dengan PHP? Oke, ada yang bisa? Tolong saya video. Saya Pak. Oke, siap ya? Ya. Oke. HTML menu apapun bisa diklik dan muncul dan bisa jalan di lokal. Kalau PHP? PHP harus bekerja di sisi server. Oke. Jadi kalau HTML tadi benar ya, disimpan di desktop dengan membuat HTML pun di double click itu sudah muncul di menu browser ya. Sedangkan PHP nggak bisa kalau di kayak gitu, harus disimpan di menu yang namanya di server, baik itu server lokal ataupun di hosting. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, ini ada tugas.
buat program sederhana menghitung luas segitiga dengan TP. Oke, silakan kalian kerjakan di kertas lembar. Nanti akan saya tunjuk untuk maju ke depan. Oke, silakan. Oke, ada yang mau maju? Mas Tifa bisa? Oke, silakan. Di sebelahnya. Oke, ini benar nggak jawabannya? Pertama kita perlu tahu dulu, sama lah seperti perhitungan matematika gitu kan. Nah ada yang namanya diketahui, ditanya sama dijawab. Gitu kan. Nah ini ditanyanya luas segitiga. Nah, diketahui sekarang, diketahui rumus luas segitiga itu apa? Ya, alas segitiga bagi dua atau setengah alas segitiga sama aja ya. Jadi alas segitiga bagi dua. Nah di sini disetting begini, jadi alas sama dengan 2, tinggi sama dengan 4. Nah semuanya ini tipe pecahannya apa? Tipe bilangannya integer ya. Nah ini tipe datanya integer. Nah luas sama dengan alas dikali tinggi, 2 kali 4 berapa? 8 dibagi 2 4. Maka luasnya yang keluar adalah 4. Oke, sampai sini bang semua ya. Oke, kalau paham semua kita lanjut di minggu depan ya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat dalam mata kuliah web programming. Semoga dapat memberikan gambaran dalam kegiatan bidang pendidikan khususnya di pengajaran. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.